apa bos? Lihat nih, lagi perang di sini nih bos. Baru-barusan ini, Yaman, rasisnya. Astagfirullah. Allah, sampai sini. Houthi Yaman kembali dengan klaimnya terhadap USS Harry S. Truman yang oleh sang pimpinan Mahdi al-Mashyad disebut sedang tidak beroperasi. Pernyataan tersebut menyusul konfirmasi Houthi tentang beberapa serangan terhadap kapal induk Amerika, termasuk yang diklaim pada 11 Januari dengan rudal jelajah dan UAV. Belakangan, sebuah video yang menampilkan angkatan bersenjata Yaman membombardir kapal-kapal Amerika di Laut Merah viral di X. Apakah keduanya berhubungan satu sama lain? Faktanya, Laut Merah telah menjadi arena pertarungan antara Houthi dan Amerika yang makin tak terbendung, menghadirkan pertanyaan, apakah cita-cita rute perdagangan global yang aman akan berhasil diwujudkan Amerika? Temukan jawaban dengan menonton video ini sampai habis. Serangan terekam ABK Indonesia. Sudah tak terhitung berapa kali Houthi mengumumkan serangan terhadap musuhnya di kawasan perairan yang merupakan rute perdagangan penting di dunia. Hanya saja, klaim demi klaim kerap disajikan tanpa bukti, membuat serangan Houthi terhadap kapal induk Amerika di Laut Merah terkesan meragukan. Tapi tunggu sampai kalian melihat bukti rekaman berikut dan silahkan nilai sendiri kebenaran yang ada di baliknya. Pada Sabtu 19 April, sebuah rekaman beredar dan viral di X menunjukkan detik-detik angkatan bersenjata Yaman membombardir kapal-kapal Amerika di Laut Merah. Dalam narasi unggahan dikatakan bahwa perekam merupakan seorang warga negara Indonesia yang menjalankan tugas sebagai anak buah kapal. Video tersebut tampak amatir, namun ABK WNI tadi telah menjadi saksi mata bagaimana mencekamnya perang antara Houthi Yaman dan Amerika yang berlangsung di Laut Merah. Sebuah ledakan yang disusul kobaran api tampak membumbung di udara. Dalam jarak yang cukup dekat, sang ABK mendeskripsikan bahwa situasi di depannya merupakan serangan yang diinisiasi Yaman. Berbagai reaksi kemudian dilontarkan warganet, di mana sebagian besar dari mereka menyebut rekaman semacam ini merupakan fakta yang tidak akan dibagikan oleh media barat. Berhubung detail peristiwa dalam video terbatas, tidak ada yang tahu bagaimana nasib ABK tersebut. Namun kuat dugaan, kejadian dalam video bukanlah peristiwa baru-baru ini. Kapal induk AS telah kehilangan kendali. Sejalan dengan bukti serangan yang terungkap, klaim Houthi tidak mengalami sedikit pun kerusakan di militer, seolah menjadi nilai tambah dalam perang psikologis melawan Amerika. Yemen Press Agency melaporkan, Presiden Dewan Politik tertinggi di Sanaa, Mahdi al-Mashyad, mengonfirmasi bahwa peningkatan kekuatan militer Amerika merupakan bukti senjatanya telah gagal di Yaman. Tingkat militer kami tidak terpengaruh 1% pun dari apa yang dilakukan Amerika, jelasnya. Saya jamin bahwa agresi itu gagal sejak hari pertama, dan kami sebelumnya berhasil memperoleh informasi yang menggagalkan agresi itu sebelum terjadi, kata al-Mashyad dalam pertemuan Dewan Pertahanan Nasional pada hari Minggu. Sembari merujuk pada serangan terhadap USS Harry S. Truman, ia sekaligus menyebut kapal perang tersebut telah kehilangan komando dan kendali, serta tidak lagi bertugas pada hari-hari awal agresi. Menurutnya, USS Harry S. Truman tidak mendatangkan manfaat apapun sehingga musuh terpaksa mendatangkan kapal dan menggunakan senjata lain. Masih melalui kesempatan yang sama, Mashyad juga menyinggung Presiden Amerika Donald Trump yang disebutnya kriminal. Karena itu, Trump akan dimintai pertanggungjawaban agresinya terhadap warga dan fasilitas sipil, terlepas apakah ia masih menjabat atau tidak. Yaman tidak terpengaruh agresi AS. Jika intervensi Amerika berlanjut namun pihak Houthi pantang mundur dalam aksi solidaritasnya, bukankah agresi mereka tak cukup kuat untuk membuat milisi Yaman berubah pikiran? Sebagaimana saat al-Mashyad menekankan pihaknya tidak gentar menghadapi tantangan apapun yang muncul dari pendiriannya dalam mendukung Gaza. Rakyat Yaman tidak terintimidasi oleh rudal, bom, atau pembom strategis Anda. Ia menegaskan, meski Houthi hanya sekelas milisi yang menghadapi kekuatan militer negara terkuat seperti Amerika, mereka tak pernah menarik kata-kata dengan mudah.
Padahal Kamis lalu, pelabuhan minyak Ras Isa di barat laut Hodeidah rusak parah akibat serangkaian serangan udara, menandai salah satu eskalasi paling parah dalam kampanye militer Amerika. TV Al-Masirah yang mengutip kantor kesehatan di Hodeidah mengungkap 58 orang gugur dan 126 lainnya terluka dalam serangan itu, di mana jumlah korban kemungkinan akan meningkat. Menurut koresponden Al-Mayadin, sedikitnya 5 pekerja darurat tewas akibat serangan saat memadamkan api. Alih-alih terpengaruh, otoritas di Sanaa justru menjanjikan hukuman yang setimpal. Dalam konteks serupa, anggota Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Bukhaiti ikut angkat suara menyebut pemerintah Amerika gagal belajar dari pengalaman. Dalam wawancaranya dengan Al-Mayadin, Al-Bukhaiti menekankan bahwa agresi tersebut gagal melemahkan kemampuan militer Yaman. Sementara beberapa pihak menganggap pernyataan mereka berlebihan, kenyataan telah membuktikan sebaliknya. Al-Bukhaiti mengatakan bahwa Washington hanya akan berhasil dalam perangnya melawan Yaman jika berhasil mematahkan tekad mereka. Terus kembangkan kemampuan militer. Lebih jauh, Al-Bukhaiti memberi bocoran terkait kemampuan militer yang berkembang pesat. Ia menekankan Yaman terus meningkatkan kemampuan dan perlengkapan militer, sekalian memperingatkan akan ada kejutan dalam waktu dekat yang disiapkan, tak terkecuali sifat target angkatan bersenjata Yaman nantinya. Setiap orang yang berjuang demi tujuan yang benar secara alami akan unggul dalam segala bidang. Dari manufaktur militer hingga strategi medan perang, anggota Biro Politik Ansar Allah itu menjelaskan. Disebutnya bahwa keputusan Yaman sepenuhnya independen dan tidak terikat pada negara manapun. Sehingga kebutuhan militernya mulai dari peluru hingga kendaraan lapis baja diproduksi secara mandiri oleh Yaman. Mengirim pesan yang jelas kepada warga Amerika dan Inggris. Dengan menyatakan akan lebih mudah bagi mereka untuk menekan Israel agar mengakhiri perang di jalur Gaza untuk menghentikan Yaman. Jadi, daripada repot-repot mengintervensi Houthi, lebih baik untuk menghentikan agresi Israel di Gaza. Di tempat lain, pejabat Yaman menekankan kesabaran mereka terhadap agresi apapun tidak akan lama dan semua orang harus memahami pesan tersebut. Operasi darat AS akan menjadi bumerang. Frustrasi dengan kampanye ofensif yang menghabiskan banyak biaya terhadap Yaman, pemerintahan Trump dikabarkan tengah berunding untuk meluncurkan operasi darat di Hodeidah. Menurut klaim yang tersebar, khususnya di media berbahasa Arab, pasukan yang didukung Saudi UIA yang terdiri dari sekitar 80.000 tentara sedang dikumpulkan untuk melancarkan serangan yang bertujuan merebut kota pelabuhan strategis itu. Ada spekulasi bahwa Amerika akan menawarkan dukungan udara dan bahkan melancarkan serangan darat yang lebih kecil untuk menyerang Yaman. Meski cukup percaya diri, mereka seharusnya mengingat Houthi telah berkembang pesat. Yaman bukanlah Iran, tetapi mereka memiliki kapasitas untuk menimbulkan kerugian besar pada rezim sekutu Amerika di sekitarnya dan dapat menargetkan pasukan Paman Sam secara langsung. Melalui Al-Mayadin, Robert Inlakesh, jurnalis dan pembuat film dokumenter di Inggris menulis, jika serangan ini benar-benar terjadi, maka akan mengakibatkan kekalahan telak bagi Washington. Meneruskan konflik demi menyenangkan sekutu Zionis hanya akan menjadi bumerang bagi Trump. Sebab tidak akan ada cara untuk menyembunyikan fakta bahwa ia bekerja melawan kepentingan Amerika dan mengorbankan warganya sendiri demi memuaskan orang Israel tanpa tujuan akhir atau visi kemenangan yang nyata. Houthi kerap dituding melebih-lebihkan klaimnya terkait dampak serangan terhadap Amerika. Namun fakta bahwa militer Amerika kesulitan mengintervensi kelompok ini setidaknya membuktikan Houthi tidak selemah itu.